puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada semua karena Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbagi dan saya memberikan sebuah judul bercermin dari alam semesta. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, manusia sering sekali tidak menyadari kekuasaan Tuhan. Maksudnya seperti ini saudara, setiap hari kita melihat bunga, kita melihat pohon, kita melihat manusia, kita melihat langit, kita melihat hujan, matahari dan sebagainya. Namun saudara, kita menganggap hal-hal itu merupakan hal-hal yang seharusnya ada sehingga menjadi biasa saja. Padahal sebenarnya dari ciptaan Tuhan kita dapat mempelajari banyak hal. Kita dapat melihat kekuasaan Tuhan dalam mengatur seisi alam semesta. Ya saudara, kita mengatur diri kita aja sering sekali kita kewalahan ya saudara. Mengatur orang-orang di sekeliling kita, mungkin kita diberikan tanggung jawab, kita sering kewalahan. Tapi Tuhan mampu mengatur alam semesta ini. Dia mampu mengatur tumbuhan yang begitu banyaknya. Dia mampu mengatur manusia, dia mampu dengan berbagai karakter. Bahkan dia Allah juga yang mampu mengatur semua makhluk yang hidup. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Namun saudara, karena terbiasa menjalani segala sesuatu dengan otomatis, maka sering sekali kita lupa banyak hal yang perlu untuk disyukuri di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, karena hal ini pemazmur menyadari bahwa ketika dia melihat alam semesta, ada banyak hal ternyata yang dia lihat betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Sebab itu Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 berkata seperti ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Ya saudara, mungkin tidak asing bagi saudara ya. Ayat ini merupakan sebuah ayat yang kemudian diciptakan menjadi sebuah lagu oleh pendeta Weliarka untuk kita kenal dengan judul Ya Tuhanku ya saudara. Pernyataan pemazmur ini timbul kenapa dia katakan aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Biarlah renunganku manis kedengaran ya saudara. Karena apa saudara? Ini timbul dari renungannya, dia melihat betapa banyak hal yang perlu dipelajari dari alam semesta ini. Oleh sebab itu izinkan saya berbagi dua hal. Dari banyak hal yang harus kita pelajari dari alam semesta ini saudara, tapi hari ini saya ingin berbagi mengenai dua hal. Ada apa saja yang dapat kita melihat, apa saja yang dapat kita pelajari ketika kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, ketika kita melihat alam semesta ini. Yang pertama saudara, providensia Allah atau disebut juga sebagai pemeliharaan Allah. Ada di ayat 25 dan 27 dari Mazmur 104 ayat 25 dan 27 mengatakan seperti ini. Lihatlah, laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Nah saudara, kemudian pemazmur menggambarkan bagaimana Allah memelihara seluruh makhluk hidup. Dalam terjemahan lain ya, Mazmur 104 ini diterjemahkan dengan judul, diberikan sebuah judul yaitu Allah peduli terhadap seluruh ciptaannya. Kita lihat bagaimana pemazmur menjelaskan betapa luasnya lautan. Ada hewan yang kecil, ada hewan yang besar. Ya saudara, sampai saat ini saja 3 ekor ikan, 3 jenis ikan yang saudara saya sampai saat ini tidak bisa bedakan. Ikan cakalang, ikan
ada lagi ya, ada 3 jenis ikan ya, itu mirip-mirip semua menurut saya ya, bagi saya kayaknya semua sama-sama aja. Ya saudara, itu aja 3 jenis ikan aja sampai sekarang saya tidak bisa bedain. Ya saudara, apalagi ini, di dalam alam semesta banyak sekali, di dalam lautan itu banyak sekali hewan-hewan. Ada udang, udang ini, udang itu, dan segala macamnya. Udang saja ada berapa macam, tapi Tuhan mampu menghitung segala sesuatunya, Dia mampu memelihara segala sesuatunya. Oleh sebab itu ayat 27 dikatakan semua menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Artinya saudara, dari hewan yang besar sampai hewan yang kecil, begitu luasnya lautan, tapi Allah mampu memelihara mereka. Kalau hewan-hewan aja di laut Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara. Oleh sebab itu ketika kita melihat banyaknya jenis tumbuhan, banyaknya jenis hewan, semuanya Tuhan pelihara. Allah katakan, Yesus katakan di dalam Alkitab dikatakan burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya. Oleh sebab itu apa yang pertama saudara yang kita pelajari, bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu alam semesta ini dipelihara oleh Tuhan, semua hewan-hewan dipelihara oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu jangan khawatir terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang terjadi, sebab Paulus katakan dalam Filipi, dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari ketika kita melihat alam semesta ini? Yang kedua adalah kesempatan untuk hidup. Ayatnya terdapat di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi nebu. Perenungan pemazmur yang terakhir di pasal ini adalah kepada kesempatan untuk hidup. Pemazmur menggambarkan bagaimana besarnya kuasa Allah sehingga Ia mampu mengambil roh makhluk hidup sehingga dikatakan kemudian mati dan kembali menjadi debu. Ya saudara, artinya kehidupan seluruh makhluk hidup benar-benar bergantung kepada Tuhan sebagai pencipta. Ketika Tuhan mengizinkan saya dan saudara ada sampai hari ini, hanya satu alasannya saudara, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu tidak heran pemazmur tadi katakan apa saudara? Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selagi aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Saudara, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Sudah 1 tahun lamanya kita ada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita ada banyak orang-orang yang kita kenal mendahului kita, mereka pergi kembali kepada pencipta. Bahkan baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah kabar jatuhnya sebuah pesawat maskapai Sriwijaya ya saudara, dan banyak anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tapi kalau saya dan saudara masih ada, kita masih survive sampai hari ini, kita masih bertahan sampai hari ini dalam kondisi sehat, atau mungkin ada di antara saudara mungkin yang sampai hari ini kita bersyukur ya, kita masih bergumul di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu semua karena Tuhan ya saudara. Hari ini kita ada, hari ini kita sehat, hari ini kita bergerak, hari ini kita bekerja, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu saudara, di hari yang di awal daripada tahun ini, mari kita mulai segala sesuatunya dengan bersyukur bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Oleh sebab itu hari ini demikian renungan yang ingin saya bagikan kepada kita semua, sekali lagi untuk mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, kita masih kuat, kita masih bertahan semua karena Tuhan. Oleh sebab itu mari gunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, bahwa Dia memelihara kita, bahwa Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir menjalani kehidupan kita. Mari sama-sama saudara kita kembali berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kami belajar dari ciptaan Tuhan, kalau Engkau Allah yang memelihara dan mengatur alam semesta ini, betapa banyak makhluk hidup yang ada dalam dunia ini. Tapi kalau Tuhan pelihara, kami yakin
Kalau Tuhan memelihara itu semua, apalagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu doa hamba-Mu kepada setiap umat Tuhan, mari memberkati seluruh kehidupan mereka, biar hari ini mereka dikuatkan lagi dengan firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara, bahwa Engkau Allah yang mengendalikan seluruh isi dunia ini Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami bergantung kepada Tuhan, maka kami akan hidup aman, kami akan hidup tentram, sebab ada perlindungan kami, yaitu Engkau Allah pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik meteraikan firman-Mu, apa yang umat-Mu akan kerjakan hari ini Tuhan, buat semuanya berhasil, pekerjaan, usaha, karir Tuhan, bahkan studi, keluarga Tuhan, memberkati segala sesuatunya Tuhan, yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.